Oke, gas, 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 gas. Awas. Bab 421. Bisakah Anda bertanggung jawab? Pendeta Tao Zixu dan Li Boli pernah menjalin hubungan sebelumnya. Hari ini, Li Boli mengklaim bahwa bertemu dengan orang penting akan memberinya manfaat yang signifikan. Saat itu, dia tidak begitu mempercayainya. Sekarang Aso membuka mulutnya dan mengatakan dialah yang menunggunya. Dia terlihat sangat baik dan natural, yang membuatnya merasa lega. Katak membuka mulutnya, memperlihatkan lidah merah dan gigi putihnya, seperti katak yang siap menangkap hama. Sungguh suatu berkah bisa bertemu dengan selebriti seperti Ketua Aso. Dia bahkan tidak memiliki cadangan dasar seorang biksu, dan secara langsung mengekspresikan dunia sekuler. Aso bukannya tidak senang dengan hal ini, tapi merasa sangat bahagia. Hanya ketika mereka memiliki keinginan, mereka dapat dengan mudah dikendalikan. Taois Zixu, apakah Li Boli memberitahumu pemikiranku? Aku yang mengatakannya, aku sudah mengatakan semuanya, Li Boli berkata dengan cepat. Aso melotot dengan jijik, dan Li Baili segera tutup mulut dan mundur 2 langkah karena ketakutan. Guru Tao Zixu mengangguk. Sudah kubilang, sebenarnya, masalah ini tidak sulit sama sekali. Ada rasa percaya diri di matanya, dia berhenti bicara, dan sepertinya dia ingin memberi nasihat. Ada tatapan bertanya di mata Aso. Pendeta Tao Zixu tidak berkata apa-apa, tapi berjalan langsung menuju sofa. Duduk di sofa dengan santai, dia mengambil cangkir teh di atas meja dan mengisinya dengan air. Wajah Aso sedikit tidak senang, merasa bahwa guru Tao Zixu terlalu sombong. Melihat Li Boli hendak berbicara. Tuan Ma, lihat, ini Gunung Phoenix. Mendorong Teko ke depan, Li Boli dengan cepat menelan kata-katanya. Aso memusatkan perhatiannya sejenak, matanya penuh pertanyaan. Apa yang akan terjadi? Air di dalamnya adalah Yin Qi. Aso melebarkan matanya, lalu mengangguk. Apa pendapatmu tentang ini? Guru Tao Zixu mengangkat tangannya dan menunjuk ke cangkir teh. Ada air di dalamnya. Apakah juga mengandung Yin Qi? Guru Tao Zixu mengangguk. Ya, ada Yin Qi di sini juga. Setelah mengatakan itu, dia membuka tutup teko dan keluar uap. Teh dalam cangkir teh juga mengepul, dan panas dari keduanya selalu bersinggungan sedikit banyak di udara. Aso berpikir keras, tapi untuk waktu yang lama dia menggelengkan kepalanya dan menatap Tao Zixu, dengan pertanyaan di matanya. Gunung Phoenix memiliki Yin Qi terberat. Jika Yin Qi di dalamnya bisa keluar, apakah itu akan mempengaruhi seluruh zona pengembangan seperti yang Anda inginkan dan membuat rumah-rumah di zona pengembangan menjadi tidak berharga? Aso mengangguk. Ya, itu dia. Kalau begitu, lihat, jika Yin Qi keluar dari cangkir teh ini, dan kita menghubungkan keduanya, apakah seluruh tempat akan diselimuti oleh Yin Qi? Aso tiba-tiba mengerti dan langsung mengangguk. Tapi di mana cangkir teh ini? Haha, Guru Tao Zixu tertawa dan memandang Li Boli tanpa berbicara. Li Boli terlihat sedikit malu, tapi dia tetap menatap Aso, ketua. Ada senyuman di wajahnya dan tidak ada kata-kata di belakangnya. Aso mengerutkan kening dan berkata, Li Boli, apa maksudmu? Li Boli berkata dengan nada sangat malu, Ketua Tuan Zixu membutuhkan uang untuk menangani masalah ini. Patah, Aso mengangkat tangannya dan menamparkan Li Boli. Ah! Li Boli menutupi wajahnya dan berteriak. Ekspresi guru Tao Zixu berubah, dia duduk tegak dan berdiri. Tanpa uang, siapa yang akan melakukan pekerjaan itu? Li Boli, apakah kamu masih ingin aku menangani masalah pengeluaran uang ini? Bukankah itu kepala babi? Li Boli, Guru Tao Zixu tampak santai.
Pertama, berikan Guru Tao Zixu 10 juta atas kerja kerasnya, lalu dia akan memberikan 50 juta segera setelah pekerjaannya selesai. Aso memerintahkan langsung ke Li Boli. Ya. Li Boli segera setuju dan mulai menulis cek. Guru Tao Zixu langsung gembira, dan mulutnya sudah tersenyum seperti labu. Direktur Ma, masalah ini mudah diselesaikan. Lihat cangkir teh ini, kami akan menggunakan komunitas Yue Banwan dari grup Li baru sebagai intinya, dan membiarkan Yin Qi mengalir di antara keduanya, yang akan sangat mengubah Feng Shui dari seluruh zona pengembangan. Aso sudah penuh minat dan segera duduk. Guru Tao, tolong jelaskan secara detail. Guru Tao Zixu dengan sengaja mengulurkan tangannya dan mencubitnya lagi. Kirim saja seseorang untuk membeli rumah 444 di gedung 44 di Teluk Yueban, lalu kita bisa mendekorasinya di sana. Mata Aso penuh dengan keterkejutan. Li Boli, segera cari cara untuk membeli rumah 444 di gedung 44 berapapun harganya. Ya, kata Li Boli dan segera keluar untuk menangani masalah ini. Guru Tao Zixu mulai menjelaskan kepada Aso bagaimana cara mengaturnya. Kedua orang itu merasa bahwa mereka terlambat bertemu. Yang satu lebih jahat dari yang lain, dan yang lain lebih kejam dari yang lain. Ji Fei tidak mengetahui rencana mereka. Chen Ziji bertanggung jawab menangani runtuhnya rumah di Yue Banwan. Kali ini, rencana penghitungan Aso pada awalnya telah selesai. Aso menyumbangkan 50 miliar kepada pemerintah kota Ninghai dan memberikan dirinya sendiri 15 miliar, yang pada dasarnya mencapai tujuan yang diharapkan. Keesokan harinya, Ji Fei menemani Li Ruoxi bekerja. Para karyawan di perusahaan senang mengetahui bahwa tidak ada perceraian, dan suasana perusahaan jelas jauh lebih santai. Ji Fei sepertinya telah memasuki kehidupan yang damai kembali. Rumah sakit Pok Oi, Liu Daguang sedang bermain dengan anak-anaknya. Keinginan terbesarnya saat ini adalah mengambil alih rumah kesejahteraan anak-anak, menebus tindakannya di masa lalu, dan memenuhi keinginan Ji Guanghui. Setelah mengalami dekan Zhou Fenghua yang menakutkan dan menjelek-jelekan, anak-anak ini jelas sangat pemalu. Mereka semakin ketakutan saat melihat Liu Daguang membawa roh gangster. Bahkan Xiao Pang pun jujur. Namun kasih sayang dan sikap santai Liu Daguang segera membuat anak-anak rileks dan bersenang-senang. Feng Huang dan Qi Yuan memperhatikan dari kejauhan, dengan senyum bahagia di mata mereka. Karena mereka dulunya yatim piatu, apa yang kamu lihat? Suara Ji Fei tiba-tiba terdengar. Raja Naga, kedua orang itu berteriak pada saat yang sama, dan kemudian mata mereka tertuju pada Liu Daguang dan anak itu. Ji Fei melihatnya dengan terkejut di wajahnya. Dia tidak menyangka Liu Daguang begitu santai. Saat mereka sedang mengamati, ponsel Liu Daguang tiba-tiba berdering. Setelah menjawab panggilan, dia tiba-tiba menyapa anak-anak itu dengan tergesa-gesa dan pergi. Ketiga orang itu tercengang. Raja Naga, haruskah aku melihatnya? Ji Fei melambaikan tangannya. Aku pergi. Dia turun. Kemudian dia meninggalkan rumah sakit dengan taksi yang diambil Liu Daguang. Setengah jam kemudian, taksi Liu Daguang berhenti di sebuah desa di pinggiran kota. Setelah Liu Daguang keluar dari mobil, dia berjalan dengan tergesa-gesa. Meski lukanya belum sembuh, dia tetap berlari masuk. Ji Fei sangat terkejut, memarkir mobilnya jauh, dan mengikuti Liu Daguang menuju ke dalam. Setelah melewati deretan gang kecil, Liu Daguang memasuki sebuah rumah kecil yang bengkok. Setelah masuk, suara seorang wanita tua segera terdengar dari dalam. Cahaya yang bagus, senang sekali kamu ada di sini. Aku hampir mati karena kecemasan. Kakak Yun, jangan khawatir. Aku akan menanganinya. Bisakah kamu bertanggung jawab? Suara dingin terdengar dari dalam rumah.
Bab 422 ini aku datang. Liu Daguang melihat ke dalam ruangan dan melihat seorang pria muda berjas dan sepatu kulit, dengan rambut ditata rapi dan arogansi yang kuat di wajahnya. Itu adalah Li Fufeng. Namun, Liu Daguang tidak mengenalnya. Ji Fei, yang mengikuti Liu Daguang dan berjalan ke pintu, langsung mengenali suara Li Fufeng. Dia berhenti dan berdiri di luar untuk mendengarkan. Siapa kamu? Liu Daguang memandang Li Fufeng dan bertanya dengan hati-hati. Ketika Li Fufeng melihat Liu Daguang, dia masih tertegun sejenak. Lagi pula Liu Daguang memiliki sedikit kekejaman dalam dirinya, terutama kepalanya yang botak, yang membuat kebanyakan orang sedikit takut. Namun, melihat wajah Liu Daguang yang pucat, keringat di dahinya, dan kelemahan yang terlihat jelas, dia tidak langsung mengambil hati. Jangan tanya siapa aku, akan kuberitahukan sesuatu padamu. Jual padaku rumah yang dibeli wanita tua ini di Teluk Yueban. Dia memandang Liu Daguang dengan bangga dan acuh tak acuh di matanya. Alis Liu Daguang dirajut menjadi karakter Cina, Sichuan. Dia telah melakukan banyak pembunuhan di keluarga Chen di masa lalu. Dia telah melihat banyak orang kaya generasi kedua seperti Li Fufeng yang tampak pamer, jadi tentu saja dia tidak punya rasa takut di wajahnya. Tidak, pergi sekarang. Jika bukan karena cedera fisik, saya mungkin akan pergi begitu saja. Li Fufeng mencibir, nak, apakah kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati? Katakan, aku di sini untuk membeli rumah untuk memberimu wajah. Apakah kamu percaya bahwa aku bisa mendapatkan rumah itu tanpa mengeluarkan uang sepeser pun? Mengancam, Liu Daguang mengepalkan tangannya. Nak, apakah kamu juga berpura-pura menjadi besar? Apakah kamu berpura-pura menjadi besar? Oke, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu jika aku berpura-pura menjadi besar. Setelah Li Fufeng selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat ke dalam ruangan dan memanggil seseorang. Tidak, jangan berteriak, tidak bisakah kami menjualnya padamu? Wanita yang dipanggil Liu Daguang Saudari Yun dengan cepat berbicara. Saudari Yun, jangan takut, saya di sini. Liu Daguang menjauh dari Saudari Yun dan berkata dengan enggan. Aku tidak melihatnya, tapi kamu cukup berani. Li Fufeng melihat ke dalam ruangan, semuanya keluar. Wow, ding dong, bang, terdengar suara barang pecah di dalam rumah, lalu 4 orang keluar dengan sikap mengancam, masing-masing memegang tongkat karet di tangannya. Matanya tertuju langsung pada wajah Liu Daguang, niat membunuh melonjak. Liu Daguang merasa gugup di dalam hatinya, tetapi dia tetap menegakkan punggungnya. Dia tidak bisa membiarkan Saudari Yun mengambil risiko. Saudari Yun juga berpikir bahwa Liu Daguang tidak boleh menanggung risiko. Haha, anak muda, kami tidak menginginkan rumah itu lagi. Ambil saja. Saudari Yun, itu rumah yang kubelikan untukmu dengan susah payah. Liu Daguang segera menghentikannya. Daguang, kita bisa menyerahkan rumahnya, tapi aku tidak bisa menyerahkan adikmu. Saudari Yun, air mata mengalir di mata Liu Daguang. Kalau bukan karena dia terluka, bagaimana dia bisa begitu marah? Katakan padaku siapa kamu. Kalau tidak, aku tidak akan pernah menjual rumah ini kepadamu bahkan jika aku mati. Liu Daguang ingin mengingat nama Li Fufeng dan menyelesaikan masalah setelah dia pulih. Nak, apakah kamu ingin membalas dendam padaku? Aku tidak takut, aku Li Fufeng, putra ketua grup Li. Kamu dipersilakan datang ke grup Li untuk membalas dendam padaku kapan saja. Setelah Li Fufeng selesai berbicara, dia mengangkat tangannya untuk meluruskan rambutnya, wajahnya penuh arogansi. Li Fufeng, Liu Daguang segera menunjukkan kewaspadaan. Masalah perumahan bekas baru-baru ini di kota Ninghai disebabkan oleh akuisisi perumahan bekas oleh grup Li. Dia sudah lama mendengarnya.
Justru karena meroketnya harga rumah, dia ingin sekali membiarkan Suster Yun membeli rumah kali ini. Tidak mudah membeli rumah 444 di gedung 44 komunitas Yue Banwan melalui undian. Sekarang, Li Fufeng datang untuk melakukan pembelian paksa, yang segera membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan mungkin menargetkan Ji Fei. "Maaf, kami tidak akan menjual rumah ini." Nada suara Liu Daguang tiba-tiba menjadi sangat tegas. Li Fufeng tercengang, dia pikir dia akan segera sukses, tapi kenapa dia tidak menjualnya lagi? "Pukul aku!" Li Fufeng datang dengan ganas dan berteriak kepada anak buahnya. Keempat orang itu tidak bisa berkata-kata lagi, dan mulai menyerang Liu Daguang dan saudari Yun secara langsung. Meskipun Liu Daguang terluka, dia tetap bergegas maju untuk melindungi saudari Yun. Tetapi saudari Yun menariknya kembali dan bergegas maju. Bang bang bang, ada 3 suara berturut-turut. "Ah!" Saudari Yun menjerit dan terjatuh ke tanah. Kakak Yun, Liu Daguang menjadi gila dan bergegas dengan seluruh kekuatannya. Salah satu penjaga keamanan mengayunkan tongkat karet dan langsung memukul Liu Daguang dan saudari Yun. Liu Daguang tidak dapat menghindarinya. Jika tidak, saudari Yun akan cacat. Bang! Pukul punggung Liu Daguang dengan kuat. Engah! Liu Daguang memuntahkan seteguk darah, seluruh tubuhnya bergoyang, dan dia jatuh ke tanah. "Jual, ayo jual, jangan berkelahi!" teriak saudari Yun, mengkhawatirkan keselamatan Liu Daguang. "Saudari Yun, meskipun kita dipukuli sampai mati, kita tidak bisa memberikan rumah itu kepada mereka. Mereka adalah..." Bang! Li Fufeng mengambil tongkat karet dari penjaga keamanan dan langsung memukul punggung Liu Daguang. Engah! Liu Daguang memuntahkan darah lagi. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia pingsan. "Daguang! Daguang! Bangun!" teriak Suster Yun dengan cemas. Liu Daguang tetap tidak bergerak dan wajahnya menjadi pucat. "Orang tua, kamu mau menjualnya atau tidak?" Li Fufeng melambaikan tongkat karet di tangannya dan menatap Liu Daguang yang tidak sadarkan diri, seolah dia akan memukulinya sampai mati jika dia tidak mengatakan apapun. "Jual, saya jual!" Saudari Yun menangis. "Kalau begitu bersenang-senanglah." Li Fufeng melempar kantong plastik ke tanah, uangnya 300.000 yuan, uang untuk membeli rumah. Saudari Yun membeli rumah itu seharga 500.000 yuan. Tetapi sekarang dia hanya memberikannya 300.000 yuan. Ini adalah perampokan terbuka. Namun, dia bahkan tidak melihat uang itu dan langsung mengangguk. "Pergilah, cepat pergi, rumah itu milikmu." Mendengus. Ingat, jangan biarkan orang lain mengetahui hal ini, jika tidak saya jamin kamu akan mati mengenaskan. Li Fufeng memperingatkan dengan keras. "Jangan khawatir, kami tidak akan pernah memberitahu siapapun." Suster Yun berjanji lagi dan lagi. Bang bang bang. Anak buah Li Fufeng memukuli Liu Daguang yang tidak sadarkan diri dengan tongkat lagi dan berjalan keluar secara besar-besaran. Arogan, dingin, penghinaan, Liu Daguang dan saudari Yun sepertinya bukan manusia di matanya. Saudari Yun hanya memeluk Liu Daguang dengan erat dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Takut Li Fufeng akan memukulnya lebih keras lagi. Ji Fei mendengarnya dengan jelas dari luar. Dia sudah lama ingin membunuh Li Fufeng. Tetapi ketika saya memikirkan tentang bagaimana dia membeli rumah ini di Yue Banwan tanpa alasan yang jelas, saya merasa aneh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melapor. Dari kegelapan, saya melihat Li Fufeng berjalan di jalan, lengannya terentang ke belakang, seluruh tubuhnya bergoyang, tatapan arogan, dan niat membunuh di matanya.
Dia mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Qi Yuan, memintanya pergi ke kamar 444, gedung 44, Teluk Yueban, untuk melihat apa yang akan dilakukan Li Fufeng dan yang lainnya, dan memasang kamera pengintai di dalamnya. Tepat setelah pengaturan, Liu Daguang mendengar erangan pelan di dalam. "Daguang, kamu sudah bangun. Hebat," Saudari Yun menjerit gembira. Liu Daguang melihat tas berisi uang tergeletak di tanah, dan matanya tiba-tiba menunjukkan kekhawatiran. "Saudari Yun, apakah kamu menjual rumah itu kepada mereka?" Saudari Yun mengangguk. "Jika aku tidak menjualnya kepada mereka, mereka akan memukulmu sampai mati." "Mengapa?" Liu Daguang menghela nafas dengan cemas. "Saudari Yun, kami minta maaf pada Ji Fei." "Siapa Ji Fei?" Ketua baru grup Li. Sister Yun memverifikasi. "Dia adalah putra Ji Guanghui." "Ah," Saudari Yun berseru. "Apakah ini benar?" Dia pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi belum sempat memverifikasinya. Liu Daguang mengangguk. "Sekarang segera telepon dia dan katakan padanya bahwa saya curiga Li Fufeng dan yang lainnya sedang merencanakannya." Setelah itu, dia bangkit dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Kakak Yun juga terlihat cemas. Ketika Ji Fei mendengar kata-kata Liu Daguang di pintu, matanya tergerak. "Tidak perlu berkelahi, aku di sini," bersambung.